Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinate ing tomo lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-717 ini, dengan para pemain
Ayu Agustin sebagai Sesanti, Yati Indra sebagai Pepetan, Dedi sebagai Toh Jali, Aris sebagai Pamegatsi, Elias sebagai Kidemang, Iwan Dahlan sebagai Joko Banyu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Toh Jali benar-benar terpukul. Lelaki itu pontang-panting dalam usahanya menenteramkan hatinya sendiri. Tangannya mengepal dan matanya memerah, seolah akan meremas si keparat jika orang itu berada di depannya. Sedangkan Pepetan hanya bisa menangis dan menyesali apa yang menimpanya. Sementara dengan sabar, Sesanti memeluk pundaknya. Keparat, berdebah, sial, laknat. Sudahlah, Paman. Janganlah Paman kehilangan pikiran jernih. Apa yang terjadi ini musibah, Paman. Akan tetapi, aku tidak habis mengerti. Mengapa anakku tak melawan? Mengapa semalam kau tidak berteriak memanggil aku, Ndo? Mengapa? Hah? Kau kasihkan melayani kemauan setan itu, ha? Sampai kau lupa menjaga harga dirimu, menjaga milikmu, yang mestinya kau anggap sebagai sesuatu yang paling berharga. Paman, Anakku harus menjawab. orang berambut putih itu berkemampuan tinggi, Paman. Ia menjelajahi beberapa daerah atau wilayah yang sangat luas. Apa yang bisa dilakukan gadis ringkih dan selemah anakmu terhadap ulahnya, Paman? 2 malam berturut-turut, Pepetan dikiriminya mimpi. Mimpi? Ya, pemetik kembang itu mempunyai kemampuan untuk mengirim mimpi. Gadis yang akan dijadikan calon korbannya diberinya mimpi-mimpi yang indah. Itulah apa yang dialami Pepetan, Paman. Bahkan, nyaris saja Kang Mbok Lambangsari juga menjadi korbannya, Paman. Tapi Lambangsari bisa menyelamatkan diri. Mengapa anakku tidak? Andai kata Kang Mbok Lambangsari tidak segera menceritakan apa yang dialaminya kepada Kang Mbok Mangesti, mungkin ia pun akan menjadi korban pula. Si rambut putih itu telah berjanji akan menemuinya di malam yang lain, Paman. Iblis. Hanya iblis yang mempunyai kelakuan seperti itu. Sudahlah, Paman. Paman jangan menyalahkan Pepetan. Ia tidak bersalah, Paman. Apa yang menimpa Paman ini yang bisa menimpa siapapun dan tidak memandang apapun. Kalau Paman ingin mengetahui persoalannya lebih jelas, silakan Paman menemui ayahku, atau Paman Gumpang, atau Paman Tawur Pawesan. Iya, nanti aku akan menemuinya. Karma. Apakah ini karma yang menimpaku? Sebagai balasan atas perbuatan yang pernah aku lakukan di masa aku sendiri masih muda. Sebagai seorang suami, aku bukan suami yang bersih. Sehingga istriku dan 5 anakku yang lain memilih pulang ke rumah mertuaku. Inikah karma yang sedang menimpaku? Kau ingin mengatakan sesuatu, Pepetan? Aku malu sekali. Sudahlah,
Jangan pikirkan hal itu. Tetapi mengapa aku yang harus mengalaminya? Pepetan, musibah itu bisa menimpa siapapun, tidak pandang bulu. Tidak ada gunanya aku hidup. Ngomong apa kamu ini? Kamu tidak boleh putus asa seperti itu. Jika kamu sampai putus asa dan kemudian bunuh diri, maka pemetik kembang itu akan tertawa-tawa senang. Buang pikiran seperti itu, Pepetan. Apakah kau telah menyerahkan hatimu sedemikian jauh, Pepetan? Kau mencintainya? Aku tidak tahu. Sebenarnya aku juga merasa heran. Sedemikian tampanyakah orang itu, sehingga kamu bisa luluh dan menyerahkan kehormatanmu kepadanya, Pepetan? Mimpi itu 2 kali berturut-turut. Mimpi itulah yang mengacaukan hatiku. Lalu bagaimana? Mimpi itu seolah menyudutkan aku. Seolah menjadi sebuah kewajiban bagiku mewujudkannya. Itulah, para korban yang lain pasti juga seperti itu. Mata Pepetan berkaca-kaca, bagai terputar kembali di kelopak matanya, bagaimana bencana itu menimpanya. Mimpi yang menggoda tidurnya, yang mengakibatkan kegelisahan hatinya. Lalu suara seruling yang seperti memancingnya, mendorong kakinya untuk melangkah mendekati peniupnya. Matahari meledak sekalipun, atau gunung laut mengguncang bumi sekalipun, tidak akan mampu memisahkan kita, Pepetan. Ikatan di antara kita sedemikian kuat. Ikatan kita sangat kuat. Katakan padaku, kau mencintaiku? Aku... Ayo, katakan padaku, kau mencintai aku, Pepetan? Jujurlah dan berkatalah, kau mencintai aku? Aku mencintai. Bagus. Kau mencintai siapa, Pepetan? Aku mencintaimu. Ya, bagus. Bagus sekali. Kau telah memenangkan perang di dalam hatimu. Kau akan memenangkan perang berikutnya. Jangan. Kenapa? Jangan, Kakang. Aku takut. Jangan lakukan itu kepada aku. Benarkah? Benarkah kau tidak menghendakinya? Jangan. Jangan, Kakak. Sudahlah, Pepetan. Jangan menangis. Tenangkanlah hatimu. Aku ingin bertemu dengannya. Mengapa? Aku akan meludahinya. Akan kuculak matanya. Betapa sakitnya perasaan ketika larut dalam rasa sakit hati. Sudahlah, Pepetan. Tenangkan hatimu. Aku akan menemanimu. Kosongkan pikiran. Lupakan apapun atau jangan memikirkan apapun. Sementara itu, apa yang dilakukan Haning Mangesti dan Lambang Sari hasilnya benar-benar luar biasa. Berita tentang munculnya pemetik kembang yang mencoba-coba berbuat kurang ajar itu menjalar melalui getok tular, menular melalui sambung rasa. Semua orang memperbincangkannya.
Berita itu sampai pula di padukuhan induk Kademangan Puring. Ki Demang yang sedang duduk di kursi malas rumahnya terkejut melihat Joko Banyu datang tergopoh-gopoh. Ada apa, Joko Banyu? Mau melapor Ki Demang. Melapor apa? Penduduk resah. Hah? Penduduk resah karena apa? Semua penduduk saat ini sedang memperbincangkan kemunculan pemetik kembang yang menodai gadis-gadis Ki Demang. Hah? Kurang ajar. Harus diambil tindakan Ki Demang. Kita tentu tidak akan membiarkan orang-orang gemar merusak perawan itu membuat onar di padukuhan kita Ki Demang. Kau bodoh sekali. Kenapa Ki Demang? Mengapa kau bisa begitu saja mempercayai cerita yang sebenarnya omong kosong itu? Weladalah. Lalu bagaimana Ki Demang? Cerita itu tidak benar. Itu hanya desas-desus. Lah, tadi Ki Demang mengumpat. Siapa yang Ki Demang umpati? Ini perbuatan Kiai Pangon. Orang itu yang menyebar desas-desus. Ia yang pertama kali melaporkan munculnya orang tidak dikenal di padukuhan kita. Padahal kita tahu bahwa setiap hari banyak sekali orang tidak dikenal yang melintas lewat padukuhan kita. Akan tetapi Ki Demang... Akan tetapi bagaimana? Rasanya itu bukan sekedar desas-desus Ki Demang. Karena Kiai Pangon memiliki bukti-bukti. Menurut katanya, ia terpaksa bertindak sendiri. Memberitahu segenap penduduk karena Ki Demang tidak mempercayai laporannya. Gombal rusak. Itu yang aku tidak senang. Ia itu hanya penduduk biasa. Tetapi ia mencoba-coba menarik perhatian penduduk. Mencoba menggeser kewibawaanku. Tahu kamu. Tapi maaf Ki Demang. Bagaimana kalau cerita itu benar Ki Demang? Jadi kau juga sudah bisa dipengaruhi, ha? Kau mengira cerita itu benar, begitu? Masalahnya, aku mengenal dengan baik Ki Gumpang. Aku juga mengenal dengan baik Ki Pawesan. Kedua orang itu menceritakan sepak terjang pemetik kembang yang mengobrak-abrik ketenangan pedukuhan Kawunganten dan Kasugihan. Juga Kita Nurgaring baru saja pulang dari tambak. Ia juga menceritakan padukuhan tambak diganggu oleh munculnya orang yang suka memetik kembang yang bukan sembarangan kembang itu. Lagi pula Ki Demang, aku mempunyai anak gadis Ki Demang. Joko Banyu. Bagaimana Ki Demang? Aku juga mempunyai anak gadis seperti kau. Aku ingatkan agar kau tidak ikut larut dalam desas-desus itu. Ki Demang, apa Ki Demang tidak melakukan sesuatu? Sesuatu apa? Itu hanya desas-desus. Dan aku tidak perlu menanggapinya. Aku banyak pekerjaan. Baiklah kalau begitu Ki Demang. Aku mohon diri Ki Demang. Pulanglah. Aku tak mengira sikap Ki Demang akan seperti itu. Ki Demang ternyata memang terlampau meremehkan persoalan ini. Padahal ini persoalan yang sangat gawat. Pantas saja Kiai Pangon sampai sangat kecewa. Lagi pula, menurut penilaianku sendiri, Ki Demang itu memang orang yang pemalas. Jika ada persoalan, ia selalu menyuruh orang lain menyelesaikan persoalan itu. Bahkan aku pernah berperan sebagai sosok yang tidak menyenangkan ketika membagi air dulu. Aku digunakan sebagai tangannya yang disembunyikan. Nabok nyilih tangan. Di samping pemalas,
agak sedikit sombong. Entahlah, itu bukan urusanku. Sang waktu bergeser dengan derasnya hingga malam kemudian tiba. Beberapa pemuda dan tokoh masyarakat benar-benar telah mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Beberapa orang tua yang memiliki anak gadis disarankan agar anak gadisnya bergabung bermalam di pendopo. Dan beberapa orang pemuda yang mempersenjatai diri dengan senjata apapun berkelompok-kelompok melakukan perondaan. Parat, gila. Ternyata ada juga padukuan yang orang-orangnya bisa bertindak gila. Orang-orang puring edan semuanya. Mereka melindungi calon mangsaku dengan pagar betis. Semua gadis dikumpulkan di pendapa dan dijaga pemuda-pemuda bersenjata. Aku lihat Lambang Sari dan gadis yang bernama Mangesti itu juga dijaga amat ketat. Setan nalas, diamput, bedir selek. Di sebelah sana tadi juga, di rumah yang paling besar, beberapa keluarga berkumpul menjadi satu. Gadis-gadisnya dibagari. Mereka benar-benar menantangku, ngilani dadaku. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Aku yakin pasti ada celah yang bisa aku terobos. Akan aku tunjukkan kepada semua orang itu bahwa usaha mereka itu sia-sia. Jika aku mau, betapa mudahnya aku mengambil berapa gadis pun dari antara mereka. Namun melakukan dengan paksa itu merupakan pantangan bagiku. Hal yang tidak mungkin aku lakukan. Joko Banyu, buka pintu rumahmu. Ini aku, Demangmu. Oh, sebentar Ki Demang. Ada apa Ki Demang? Keparat, kau melihat apa yang dilakukan orang-orang itu? Mana keluargamu? Anak istriku, aku gabungkan dengan mereka Ki Demang. Gila. Jadi kau sendiri juga bisa terpengaruh, Joko Banyu? Wah, maaf Ki Demang. Aku menjawabnya bukan dalam soal percaya atau tidak, terpengaruh atau tidak. Aku telah menggali keterangan kemana-mana. Aku tidak merasa terpengaruh oleh Kiai Pangon. Akan tetapi terdorong oleh nuraniku sendiri untuk menyelamatkan anak gadisku Ki Demang. Gila, tidak ada apa-apa. Cerita tentang orang yang suka memetik kembang itu omong kosong, tahu? Iya, kalau Ki Demang bermaksud menganggap hal itu sebagai omong kosong, ya monggo. Kau ikut aku. Kemana Ki Demang? Aku harus menemui Kiai Pangon.
Aku akan menumpahkan kemarahanku kepadanya. Ki Jogobanyu menjadi serba salah. Ki Demang nampak menggeretakkan gigi menahan kemarahannya. Kuping kanan Ki Demang bergerak-gerak menandakan kemarahan yang luar biasa. Baik Ki Demang maupun Jogobanyu tak tahu bahwa seseorang yang bertengger di atas dahan memperhatikan pembicaraan mereka dengan seksama. Ki Demang akan memarahi Kiai Pangon. Apa salahnya? Dia telah lancang dan berani melangkahiku. Bukan aku bermaksud membela Kiai Pangon, Ki Demang. Akan tetapi berkumpul dan berjaga-jaganya orang-orang itu adalah kehendak dan tindakan mereka sendiri. Hanya orang yang bodoh saja yang berpikir sedemikian sederhana, Jogobanyu. Maaf, maksud Ki Demang? Kau tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam benak Kiai Pangon itu. Menebak dalamnya laut mudah, Ki Demang. Tetapi bagaimana bisa menebak isi hati orang? Nah itulah. Maka kalau kau tidak tahu, bertanyalah. Bagaimana, Ki Demang? Dari dulu hingga sekarang, Kiai Pangon itu selalu menjadi duri di dalam dagingku. Aku tahu bahwa ia selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan aku. Apakah ia menyimpan maksud yang demikian itu, Ki Demang? Kau tidak percaya? Tetapi apa maksudnya? Ia menginginkan jabatan yang aku pegang. Kiai Pangon itu ingin menjadi seorang Demang. Kau tahu, Jogobanyu? Apa demikian, Ki Demang? Iya. Itu sebabnya ia mencari pengaruh dan mencuri kewibawaanku. Apa yang dilakukannya sekarang adalah bagian dari usahanya untuk mendongkelku. Ia ingin menjadi Demang. Dan itu hanya bisa didapatnya dengan merusak kepercayaan penduduk kepadaku. Nah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, Jogobanyu. Kau tidak percaya? Tetapi persoalan yang kali ini... Omong kosong dengan pemetik kembang. Pemetik kembang itu hanya karangan belaka. Segala sepak terjangnya itu cuma sekedar alat untuk mencuri wibawaku, mempengaruhi rakyatku. Kau mengerti? Ya, semoga saja dugaan itu kandas hanya dalam sebuah dugaan saja, Ki Demang. Kamu tidak percaya? Kalau kau tidak percaya untuk membuktikannya, kau harus ikut aku. Di mana mereka berkumpul? Mereka siapa yang Ki Demang maksudkan? Para gadis itu, tolol. Di mana mereka dikumpulkan? Di padukuhan kerajaan. Mereka berkumpul di pendopo padukuhan. Kemudian di padukuhan ini sendiri, di rumah Jagal Calung. Pendopo rumah Jagal Calung cukup lebar untuk menampung mereka. Kau tahu Kiai Pangon di mana? Ikut bergabung dengan mereka yang berada di pendopo padukuhan kerajaan Ki Demang. Baiklah, ayo ikut aku. Kau akan melihat bukti dari apa yang aku katakan. Bahwa di balik semuanya ini, Kiai Pangon itu hanya berusaha merebut pengaruhku saja.
Padukuan ini benar-benar geger oleh kehadiranku. Penduduk padukuan ini mempunyai sikap lain daripada yang lain. Mereka berusaha membendung prahara, menghadang badai, dan justru karena itu, aku merasa tertantang. Akan aku hadirkan puting beliung yang melanda padukuan ini hingga morat-marit. Akan aku buat para gadisnya tergila-gila kepadaku, sekaligus ketakutan kepadaku. Mereka pikir usaha itu akan membuahkan hasil. Mereka akan terkejut, terpukul, dan kemudian merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Malam ini akan ada korban yang pertama. Hup! Aku seperti mendengar suara. Suara siapa ya? Ya, mungkin yang kau maksud adalah aku. Kau siapa? Aku yang sedang kau tunggu. Jangan takut. Kau siapa? Namaku Pamekatsi. Kau tentu yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang itu. Apakah mereka sibuk memperbincangkan aku? Kau pemetik kembang. Kau lelaki yang gemar menodai gadis-gadis itu. Jangan lakukan apapun kepadaku. Tolong, tinggalkan aku. Aku sudah berada di dalam bilikmu. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Jangan. Tenanglah. Cobalah bersikap tenang. Kita hanya berbincang saja. Kita tidak melakukan apapun. Percayalah. Jawablah. Namamu siapa? Pergilah. Jangan ganggu aku. Kau belum menjawab pertanyaanku. Pergi. Jangan ganggu aku. Kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana aku bisa pergi kalau aku belum mendapatkan semua jawaban yang aku butuhkan? Siapa namamu? Rayung. Namaku Nirayung. Nirayung? Oh. Sebuah nama yang indah. Nama yang bagus. Dan membuat siapa yang berkesempatan menyebutnya akan mabuk kepayang. Pergilah. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Belum. Masih ada pertanyaan yang lain yang harus kau jawab. Tidak. Aku akan berteriak. Oh ya? Kau akan berteriak? Tidak ada yang akan menjawab teriakanmu, Rayung. Ayahmu tidak sedang ada di rumah. Sedang ibumu. Bukankah ibumu sedang sakit, nih, Rayung? Ibumu lumpuh dan sedang berbaring di bilik depan, bukan? Penjaga rumahmu yang besar ini ada 2 orang. Akan tetapi, mereka berada di regol depan. Mereka tidak akan mendengar teriakanmu. Dan sebaiknya kau tidak usah berteriak. Karena kalau kau berteriak, aku mungkin akan berbuat kasar. Sebenarnya, aku tidak suka berbuat kasar. Percayalah, selama ini aku tidak pernah berbuat kasar. Aku minta kamu bantuku, agar aku tidak berbuat kasar kepadamu. Kau mau membantuku, Rayung? Tetapi, apa yang akan kau lakukan kepadaku? Kau takut aku menjamahmu? Jangan lakukan itu kepadaku. Baiklah. Jangan. Aku mengerti ketakutanmu. Tenanglah, Rayung. Dan aku memang tidak suka membuat gadis merasa takut. Aku akan pergi meninggalkanmu. Akan tetapi aku mempunyai permintaan. Boleh bukan? Jangan. Aku belum mengatakan apa-apa. Kau sudah menolak. Hanya itu syaratku, Rayung. Aku tidak akan berbuat lebih jauh tanpa seizinmu. Kalau kau penuhi, aku akan pergi. Apa? Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin memegang tanganmu. Jangan.
Apakah kau merasa kehilangan sesuatu hanya karena aku memegang tanganmu, Nirayung? Beri kesempatan aku memegang lentik jemarimu. Aku merasa sudah cukup puas kalau kau berikan kesempatan itu untukku. Berjanjilah, kau tidak akan melakukan lebih dari itu. Iya, aku berjanji. Dengan memejamkan mata, Nirayung menjulurkan tangannya. Pamekatsih memegang tangan itu dengan lembut dan kemudian mengelusnya. Nirayung merasa merinding dan gemetar. Gadis itu ketakutan sekali. Pamekatsih menyeringai. Pemetik kembang itu adalah lelaki yang sangat berpengalaman. Dia telah menyentuh tangan Nirayung. Itu berarti Nirayung telah berada dalam genggamannya. Jangan menolak, Nirayung. Jangan lakukan itu kepadaku. Jangan. Nampaknya kau tidak yakin dengan kata hatimu sendiri, Nirayung. Jangan. Aku mohon jangan. Tidak. Tadi kau mengatakan kau hanya ingin memegang tanganku. Nampaknya kau senang aku memegang tanganmu, Nirayung. Artinya aku tahu apa yang kau butuhkan. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Dan aku akan memberikan kepadamu. Ayo, Nirayung. Kau harus memenangkan peperangan ini. Ayo. Perkampungan ini aneh sekali, Paman. Sepi sekali. Iya, sepi sekali. Di sebelah sana ada beberapa oncor yang menyala, Badrawati. Apakah keadaan yang aneh ini adalah karena ulah pemetik kembang itu? Ya, mungkin, Badrawati. Bagus sekali. Nampaknya ia membuat ulah di sini. Kita akan bermain-main dengannya, Paman. Mari. Malam belum terlampau lama menusuk. Badrawati dan Lare Angon ternyata telah sampai di Padukuhan Puring setelah seharian menempuh perjalanan dari Padukuhan Tambak ke arah timur. Badrawati dan Lare Angon bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan, memperhatikan pemandangan yang menurut mereka terasa janggal. Menurutmu,
Apakah yang sedang kita lihat, Badrawati? Pemandangannya aneh, Paman. Namun dengan jelas bisa memberikan gambaran kepada kita. Mereka berkumpul di sebuah pendopo. Adalah untuk berjaga-jaga menghadapi ulah. Siapa lagi kalau bukan ulah si rambut putih itu? Iya, benar Badrawati. Para penduduk itu cukup cerdik. Dengan demikian, pemetik kembang itu akan direpotkan oleh cara itu. Pemetik kembang hanya akan mendapatkan pantat kerbau atau sapi. Itu pun kalau ia mau. Omonganmu saru, Badrawati. Ya, kita berpisah, Badrawati. Kita kelilingi segenap sudut. Kita harus menemukannya. Tunggu, Paman. Nampaknya ada yang tidak beres. Lihat. Kita mendekat. Aku takut sekali. Aku juga ngeri rasanya. Sampai kapan hal ini akan berakhir? Mana kita tahu. Diam. Lihat, itu Ki Demang datang. Wah. Ramai sekali di tempat ini. Siapa yang memerintahkan kalian berkumpul di tempat ini? Mana Kiai Pangon? Ada apa, Ki Demang? Ada apa ini? Apa maksudmu yang sebenarnya, Kiai Pangon? Kami semua ketakutan, Ki Demang. Omong kosong. Ketakutan apa? Ki Demang masih saja menganggap cerita tentang pemetik kembang itu sebagai cerita yang ngoyo-woro. Cerita yang tidak ada dasarnya. Cerita itu tidak benar. Hei, kalian semuanya. Ketakutan kalian itu sungguh tidak beralasan. Cerita tentang pemetik kembang itu bohong. Aku minta kalian semuanya bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Ayo, bubar, dan kembali ke rumah masing-masing. Aku tidak senang dengan pemandangan seperti ini. Bubar kalian semuanya, bubar! Ki Demang berteriak lantang, memerintahkan kepada orang-orang yang berada di pendopo itu untuk bubar. Tetapi ternyata tak seorang pun di antara mereka yang bergerak. Semuanya membisu. Para gadis semakin ketakutan, para orang tua cemas, dan para pemuda yang berjaga-jaga dengan pedang telanjang tak tahu harus melakukan apa. Ki Demang menjadi marah. Mengapa kalian semuanya tidak mau bubar? Karena mereka ketakutan, Ki Demang. Ketakutan? Iya. Pintar sekali kau, Kiai Pangon. Kau pintar membuat suasana seperti ini. Apa kau kira aku tidak tahu apa sebenarnya yang mengendap dalam perasaanmu itu, ha? Kiai Pangon hanya diam tak menjawab. Ki Demang menjadi semakin jengkel karena perintahnya tidak dilaksanakan oleh warganya. Ki Jogobanyu yang semula menemani Ki Demang berdiri terpaku. Dalam hati Ki Jogobanyu sependapat dengan sikap orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Ki Demang itu. Badrawati dan Lare Angon memperhatikan perkembangan dari persembunyiannya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ki Demang Puring? Dan apa pula yang akan dilakukan oleh Pamegatsi, sang pemetik kembang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
Ayo!